Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 1 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami, agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami dengarkan dan pelajari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Renungan malam kita 1 Maret 2026 berjudul Daya Tarik Tertinggi Surga. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 16 berbunyi, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Setelah menunjuk kepada Kristus, pengantara yang penuh belas kasihan, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, Rasul berkata, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia." Tahta kasih karunia melambangkan kerajaan kasih karunia, sebab keberadaan tahta menyiratkan keberadaan kerajaan. Penetapan dan pemberian Allah bagi kita tidak terbatas. Tahta kasih karunia itu sendiri adalah daya tarik tertinggi karena diduduki oleh Dia yang mengizinkan kita memanggilnya Bapa. Namun Allah tidak menganggap rencana keselamatan itu sempurna hanya dengan kasih-Nya sendiri. Dengan penetapannya, Ia menempatkan di mezbahnya seorang pengantara yang mengenakan kodrat manusia kita. Sebagai pengantara kita, tugasnya adalah memperkenalkan kita kepada Allah sebagai anak-anak-Nya. Kristus menjadi perantara bagi mereka yang telah menerimanya. Kepada mereka Ia memberikan kuasa melalui jasanya sendiri untuk menjadi anggota keluarga kerajaan, anak-anak Raja Surga. Dan Bapa menunjukkan kasih-Nya yang tidak terbatas kepada Kristus, yang telah menebus kita dengan darah-Nya, dengan menerima dan menyambut sahabat-sahabat Kristus sebagai sahabat-sahabat-Nya. Ia puas dengan pendamaian yang telah dilakukan. Ia dimuliakan oleh inkarnasi, kehidupan, kematian, dan pelayanan pengantaraan anak-Nya. Begitu anak Allah menghampiri tahta kasih karunia, ia menjadi klien dari pengacara yang agung. Pada ucapan pertamanya yang penuh penyesalan dan permohonan pengampunan, Kristus mengambil perkaranya dan menjadikannya miliknya sendiri, mempersembahkan permohonan itu kepada Bapa sebagai permohonannya sendiri. Ketika Kristus menjadi perantara bagi kita, Bapa membuka seluruh harta kasih karunia-Nya untuk kita nikmati dan bagikan kepada orang lain. Kristus berkata, "Mintalah dalam namaku. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa untuk kamu, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku. Gunakanlah namaku. Ini akan memberi kuasa pada doamu, dan Bapa akan memberikan kepadamu kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab itu, mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu.
Yohanes 16 ayat 24. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini berjudul Daya Tarik Tertinggi Sorga. Apa daya tarik tertinggi sorga? Renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 68, paragraf 3 berkata, tahta kasih karunia itu sendiri adalah daya tarik tertinggi karena diduduki oleh Dia yang mengizinkan kita memanggilnya Bapa. Jadi, daya tarik tertinggi sorga adalah tahta kasih karunia. Mengapa tahta kasih karunia ini menjadi daya tarik tertinggi sorga? Karena di tahta itu duduk Allah Bapa yang penuh kasih dan mengizinkan kita memanggilnya Bapa. Manusia telah lama terpisah dari Allah Bapa karena dosa. Sekarang kita dapat menghampirinya. Bukankah ini suatu sukacita yang sangat besar yang melebihi sukacita apapun di dunia ini? Bila mana kita berbicara mengenai tahta kasih karunia, maka hal itu berhubungan dengan Ka'bah. Lantas, bagaimana caranya kita manusia dapat terhubung dengannya? Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 77 ayat 14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Dalam Alkitab, versi King James menyebutkan, Thy way, O God, is in the sanctuary. Jalanmu, ya Allah, ada di dalam Ka'bah. Siapakah jalan itu? Kita ketahui jalan itu adalah Yesus Kristus, sebab dialah satu-satunya jalan di mana kita dapat terhubung dengan Allah Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Oleh sebab itu, kita mempunyai keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia atau tahta Allah Bapa. Tahta Allah Bapa adalah juga kerajaannya. Roh Nubuat di dalam The Great Controversy, halaman 346, paragraf 4 berkata, kerajaan kasih karunia digambarkan oleh Paulus dalam suratnya kepada orang Ibrani setelah menunjuk kepada Kristus, pengantara yang penuh belas kasihan, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Rasul berkata, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Kristus memahami kelemahan kita. Kita tidak datang kepada Allah Bapa dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian. Tahta Allah, kerajaan sorga, bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi tahta kasih karunia. Artinya, pemerintahan Allah atas hidup kita didasarkan pada kasih dan diwujudkan melalui anaknya Yesus Kristus. Oleh sebab itu, terimalah Yesus oleh iman. Hanya dialah satu-satunya jalan sehingga kita memiliki hubungan yang hidup dengan Allah Bapa. Roh Nubuat di dalam Heaven, halaman 170, paragraf 4 menyatakan, Dia yang menerima Kristus oleh iman yang hidup, memiliki hubungan yang hidup dengan Allah. Apa artinya menerima Kristus oleh iman yang hidup? Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam From Heaven with Love, halaman 196, paragraf 4 berkata, umat manusia bergantung pada kuasa ilahi. Kristus berdiam di dalam hati oleh iman, dan melalui kerjasama dengan yang ilahi, kekuatan manusia menjadi efisien untuk kebaikan. Inilah artinya menerima Yesus Kristus oleh iman yang hidup. Oleh iman, Yesus Kristus berdiam di dalam hati kita. Bagaimana Yesus berdiam di dalam hati kita? Benar, Yesus berdiam dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Roh Kristuslah yang bekerja, menghasilkan perbuatan baik dalam hidup kita,
seperti sari pokok anggur yang mengalir ke ranting-ranting agar berbuah. Dengan menerima Kristus melalui iman yang hidup, kita memiliki hubungan yang hidup dengan Allah Bapa. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Efesus berkata, Efesus 2 ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Rasul Paulus berkata, karena oleh Dia, yaitu oleh Yesus, kita kedua belah pihak dalam satu roh, yaitu rohnya Yesus sendiri, beroleh jalan masuk kepada Bapa yang duduk di atas tahta kasih karunia. Oleh sebab itu, doa-doa atau seruan kita mencapai Allah Bapa hanya melalui satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus. Dialah pengantara kita. Tidak ada oknum yang lain. Jangan terima oknum atau roh yang lain. Sebab doa-doa dan seruan saudara-saudari tidak akan mencapai tahta kasih karunia atau tahta Allah Bapa. Roh nubuat di dalam Bapa Kita Peduli, halaman 135, paragraf 5 berkata, di dalam Kristus, seruan umat manusia mencapai Bapa yang penuh belas kasihan abadi. Doa atau seruan anak-anak Allah dipersatukan dengan doa Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara di hadapan Bapa, sehingga tidak diperlukan perantara lain selain Dia. Yesus melayani di hadapan tahta kasih karunia dan melalui rohnya yang tinggal dalam hati kita, memungkinkan kita memiliki hubungan yang hidup dengan Allah Bapa. Jalan kepada Allah hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Lebih lanjut, roh nubuat di dalam In Heavenly Places, halaman 79, paragraf 4 berkata, Bapa mendengar setiap doa yang tulus dari anak-anaknya. Suara permohonan dari bumi bersatu dengan suara pengantara kita yang memohon di surga, dan suaranya selalu didengar oleh Bapa. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mari kita cek kembali hati kita. Roh siapakah yang kita terima dalam hati dan tinggal di dalamnya? Pastikan bahwa yang tinggal di dalam dan berdiam di hati saudara-saudari sekalian adalah Roh Yesus Kristus yang kudus, bukan Allah Roh Kudus atau roh yang lain. Hanya doa atau seruan yang disampaikan melalui Roh Yesus Kristuslah yang didengar dan diterima oleh Allah Bapa. Inilah pekabaran daya tarik tertinggi sorga bagi kita pada malam hari ini. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mempunyai keberanian menghadap tahta Allah Bapa dan menyampaikan permohonan, seruan, dan doa kami hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang berdiam di dalam hati kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami, agar permohonan, seruan, dan doa kami mencapai Bapa. Dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.